Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi, jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, hari ini Patris kembali akan menjelaskan materi tematik, yaitu tema 3 tentang benda di sekitarku. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai saja. Tema kita adalah benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Ya, silahkan buku kalian dibuka dan disimak penjelasan Patris berikut ini. Ya, jadi perhatikan. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Nah, kalian karena berada di rumah silahkan bermusyawarah dengan keluargamu ya. Jadi kalian silahkan berdiskusi bisa dengan ayah, bunda ataupun kakak kalian ya. Nah, kemudian setelah kalian bermusyawarah, tuliskan atau tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap kelompok. Oleh kalian apa nanti yang akan diselidiki ya. Nah, tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini ya. Jadi benda yang akan diselidiki adalah ini sudah ditentukan ya. Kalian sendiri yang menentukan maksudnya. Yang pertama misalkan meja, kemudian kursi, kemudian buku, penggaris, dan papan tulis. Nah, artinya kalian sudah mendapatkan keputusan dalam musyawarah itu, yaitu barang-barang ini atau bahan-bahan ini akan diselidiki. Jadi kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah ya. Nah, setelah itu tuliskan pengalamanmu di kotak yang sudah disediakan. Ya, ya. Nah, selanjutnya tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, apa saja? Jadi ketika kita sudah bermusyawarah, maka keuntungannya adalah yang pertama, masalah akan cepat terselesaikan. Ya, dan yang kedua, menimbulkan rasa saling menghormati satu sama lain. Ya, ini adalah keuntungannya. Terus yang kedua, yaitu bagaimana cara menghormati pendapat temanmu atau pendapat orang lain. Caranya bagaimana? Contohnya adalah mendengarkan semua kata-kata yang diucapkan. Ya, ini adalah menghormati, tidak menyangkal atau tidak memotong pembicaranya. Ya, kemudian mengucapkan terima kasih atas pendapat orang lain yang baik. Ya, jadi kalian harus berterima kasih ketika orang lain sudah berpendapat dengan baik, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini juga ya, kalian silahkan mencari tahu sendiri ya pendapat kalian sendiri seperti apa, gitu ya. Tidak harus sama dengan apa yang sudah Patris tuliskan di sini. Berikutnya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu, ya? Yang pasti adalah ketika kita menghormati pendapat orang lain atau teman, ya. Yang pertama, tidak terjadi perselisihan atau permusuhan. Yang kedua, tercipta suasana damai dan kekeluargaan. Ya, ini adalah yang terjadi jika kita menghormati pendapat orang lain. Berikutnya, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ya, nah, ini silakan kalian bercerita sendiri, berpendapat sendiri apa yang terjadi, ya, atau pengalaman apa yang kamu dapatkan ketika bermusyawarah dengan keluargamu atau dengan temanmu yang lainnya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Setiap kelompok telah memiliki benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Ya, kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Ini contohnya adalah daun jendela. Ya. Nah, kemudian
apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela, kemudian apakah dari kayu, aluminium ataupun kaca. Ini silahkan kalian bisa memikirkannya ya. Kira-kira apa yang paling baik ya. Yaitu dari segi keuntungannya kalian perhatikan juga nanti ya. Yaitu dari bahan kayu, aluminium ataupun kaca gitu ya. Dan perhatikan untuk memecahkannya selidiki bersama-sama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki, pilihlah benda di sekitarmu. Ya. Tadi sudah ditentukan ya, benda-benda macamnya ada 5 tadi ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Ya. Jadi, yang pertama adalah daun jendela, kemudian terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut adalah yang pertama kuat, kemudian ada beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Ini tergantung dari jenisnya, kayunya kayu yang bagus pastinya ya. Contohnya adalah kayu jati. Ini kayu jati sangat bagus ya, awet sehingga banyak digunakan untuk perabotan rumah ya, gitu. Nah, kemudian kekurangannya apa dari bahan tersebut? Jadi kalau kayu, kekurangannya adalah dapat terkena rayap, ya, mudah terbakar, gitu ya. Inilah kelemahannya. Kemudian aluminium, jika daun jendela dibuat dari aluminium, maka kelebihannya adalah ringan, kemudian tidak dapat dimakan rayap. Ini kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah bahan ini tidak dapat atau tidak tahan benturan keras, pasti ya, karena aluminium ini adalah logam ya, yang sifatnya tidak keras ataupun lunak, sehingga ketika terkena benturan keras maka menjadi berubah bentuk. Contohnya adalah pesok itu atau penyok ya, ataupun rusak tentunya ya, sehingga tidak tahan benturan keras. Gitu. Ini adalah contoh pertama. Terus yang kedua, misalkan meja. Meja terbuat dari kayu, kemudian kelebihannya kuat dan mudah dibentuk, kemudian kekurangannya dapat terkena rayap atau mudah terbakar. Ya. Nah, berikutnya, jika meja terbuat dari kaca, kelebihannya adalah tahan api dan tembus pandang, gitu ya. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah tidak tahan benturan keras atau mudah pecah. Ini pasti ya, namanya kaca. Ketika terkena benturan keras pasti pecah, sehingga ini adalah kekurangan dari meja yang berbahan kaca, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ini silahkan kalian lengkapi sendiri ya dengan bahan ataupun nama-nama yang berbeda. Silahkan kalian tuliskan terbuat dari apa, kelemahannya dan kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Nah, kemudian seperti contoh di depan tadi ya. Nah, berikutnya, pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Ya. Kemudian hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Antara lain, yang pertama penjelasan bentuk benda, kemudian warna, ukuran dan bentuk. Ya, nomor 2 fungsi benda. Jadi benda itu digunakan untuk apa? Ya. Terus yang ketiga, alasanmu memilih benda tersebut untuk membuat benda tersebut. Ya, jadi kalian memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Alasannya apa? Apakah alasannya lebih kuat atau lebih murah gitu ya? Nah, itu adalah alasanmu. Silahkan saja. Ya. Kemudian yang keempat menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Kelebihannya apa gitu ya? Dan menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Kekurangannya apa? Nah, ini untuk kalian buat latihan sendiri ya, bukan untuk tugas kalian ya. Bukan untuk tugas yang dikumpulkan. Nanti ada sendiri tugasnya ya. Silahkan buat belajar sendiri. Nah, berikutnya ayo kita mencoba untuk menggunakan alat ukur yaitu meteran. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Ya, tukang kayu dan tukang batu tentunya ya. Karena berkaitan dengan bangunan.
Nah, kemudian Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Ini Siti bukan tukang kayu ya, jadi Siti ini akan mengukur benda-benda yang ada di dalam kamarnya. Jadi sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Ya, ini ditampilkan gambar Siti yang sedang memegang ukurannya. Bukan berarti meterannya ini lebih tinggi dari Siti, tidak ya. Bukan, ini hanya gambar saja. Perhatikan, bantulah Siti menemukan ukurannya. Ya, jadi yang pertama 254 sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter. Ya. Nah, kita keluarkan soal ini di sini ya. 254 cm sama dengan titik-titik centimeter dan ditambah titik-titik centimeter. Ini kita jadikan sentimeter semuanya ya. Sehingga 254 itu adalah terbentuk dari 200 cm ditambah 54 cm. Nah, kemudian 254 cm ini kita jadikan meter. Jadi ini yang 200 ini kita jadikan meter. Jadi berapa gitu ya. Terus 54 cm jadikan cm juga. Ya. Nah, kemudian 200 cm itu adalah titik-titik meter, artinya berapa meter. Nah, kalian bisa memperhatikan tangga ukuran seperti ini ya, satuan ukur ya. Jadi kalian perhatikan, ini Patis gambarkan ada tangga ya. Tangganya ini keterangannya ada naik, ada turun. Yang sudah ditandai dengan satuan. Ini adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah satuan ukur ya. Kalian Patis kenalkan mulai dari sekarang ya. Jadi kalian perhatikan panah. Jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Jika turun tangga, maka dikali 10. Turun ya. Nah, kalian perhatikan yang ditanyakan adalah 200 cm ya, cm. Maka berapa meter atau dijadikan meter, maka hasilnya berapa? Nah, kita lihat. Naik satu tangga dibagi 10. Berarti ini kita hitung. Naiknya berapa tingkat, berapa tangga? 1, 2. Berarti naiknya adalah 2 tingkat atau 2 tangga. Nah, perhatikan, jadi kesimpulannya adalah 1 meter itu adalah sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter ini adalah 100 cm. Nah, kemudian kalau 200 cm berarti berapa meter? Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi 200 cm sama dengan 200 dibagi 100 karena 1 meter ada 100 cm. 200 dibagi 100. Nah, untuk memudahkan saja, ini tidak harus ya. Kalian bisa melakukan cara seperti ini. Ini untuk angka 2-nya, angka 0-nya 2 ini kita coret saja karena kebetulan angkanya sama. 0-nya ada 2. Gitu ya, kebetulan saja. Nah, ini kita coret 0-nya. Kemudian 0 untuk 100 dicoret juga. Nah, sehingga timbul pembagian baru yaitu 2 dibagi 1. Kalian ingat ya, 2 dibagi 1 berapa hasilnya? 2. Betul ya. Nah, angka 2 ini kita pindahkan di sini. Di sini ya. Jadi 200 cm adalah 2 meter. Ditambah, nah ini karena satunya cm dijadikan cm, maka tetap sama, yaitu 54. Nah, ini adalah hasilnya. Kita pindahkan di sini. Jadi 254 cm adalah 2 meter ditambah 54 cm ya. Nah, seperti ini cara menghitungnya, cara mencari hasilnya. Nah, untuk soal yang berikutnya silahkan kalian kerjakan sebagai tugas di rumah ya. Nah, selain itu ada tugas tambahan. Nomor 2, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, silahkan kalian pilih. Ini hanya memilih saja ya. Yang mana yang sesuai, begitu ya. Terus yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Nah, ini silahkan juga mana yang
betul menurut kalian, gitu ya. Nah, ini adalah materi sudah sampai pada yang terakhir. Nah, jadi sekian dulu ya penjelasan dari Pak Tri. Semoga apa yang sudah Pak Tri sampaikan bisa kalian terima ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, gitu ya. Nah, di akhir pertemuan Pak Tri selalu berpesan tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing ya. Nah, dari Patris cukupkan sekian, kurang dan lebihnya Patris mohon maaf. Patris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.